Halo, salam Triharsi. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Andrew Santoso dalam podcast Catatan Harian Triharsi, lembar kedua. Kali ini kita bareng dengan Dr. Lina Chandra, spesialis penyakit dalam, Master of Science dari Rumah Sakit Triharsi. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Apa Dr. kabar? Andrew. Baik, Dok. Oke, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih, Iya, Dok. Dok. Di podcast ini nih kita nggak terlalu yang serius-serius banget, ngebahas ya yang harian-harian aja. Terus kita cuman pengen ngenalin juga ke masyarakat, ke warganet sekalian bahwa Rumah Sakit Triharsi ini sudah mulai lengkap, nggak cuman sebagai rumah sakit ibu dan anak, tetapi sudah menjadi rumah sakit umum juga. Ada dokter spesialis penyakit dalam di sana, ada spesialis kandungan, ada spesialis bedah. Jadi seperti itu, Dok. Monggo, Dokter Lina ini selain berpraktek di Triharsi, ada tempat praktek lain atau full hanya di Triharsi? Saya saat ini hanya full di Triharsi. Full di Triharsi aja. Di Iya. rumah nggak praktek, Dok? Enggak, berarti? saya nggak praktek di rumah. Istirahat ya di rumah. Iya. Oke, Dokter Lina sendiri sebenarnya sudah lama di sebagai spesialis penyakit dalam sebelum ini? Kurang lebih 7 tahun ya. Mantap, 7 Iya. tahun itu. Saya aja dulu dokter umumnya 6 tahun. Wah, Dokter Lina 7 tahun ditambah dokter umum 6 tahun berarti ya? Maksudnya selesai dokter umumnya atau Selesai pendidikannya? dokter umumnya, Oh, kalau pendidikannya atau? pendidikannya Pendidikannya kita sama lah, Dok, 6 tahun. 6 tahun. Terus kan ngambil PP spesialis ya, lagi, spesialisnya kan 4 sampai 5 tahun. 4-5 Iya. tahun. Terus sudah bekerja sebagai spesialis Iya, 7 tahun. tahun. Kurang lebih hampir 7 tahun. Waduh, Ya. panjang sekali ternyata. Kayak gitu tuh, jadi spesialis tuh suka dukanya apa sih, Dok? Kan kalau kita jadi masyarakat kan enak ya jadi spesialis ya. Gila lu, bentar-bentar gini, wah kayaknya asik banget spesialis. Cuman ya selesai, pulang, mobilnya mewah segala macam. Sebenarnya kayak gitu nggak sih, Dok? Iya, enggak juga ya, orang kan sawang sinawang ya istilahnya ya. Ya semua pasti ada senangnya, ada susahnya. Tuh ya pasti kalau mau spesialis itu perjuangannya pasti di pendidikannya ya. Pendidikannya kan kita lama, di dalam juga bebannya besar seperti itu. Selesai jadi dokter pun kita juga mempunyai tanggung jawab yang besar. Orang kan lihatnya selesai, tapi kan kalau pasien ada problem itu kita juga kepikiran, sampai di rumah pun juga masih kepikiran ya, telepon dari rumah sakit juga nggak berhenti, masih harus ya istirahat pun masih tetap kita punya kerjaan seperti itu istilahnya, masih ada beban. Wah, ini pasiennya gimana? Kalau orang di kantor selesai kan ya selesai. Kalau ini bisa dibilang masih berlanjut. On begitu. 24 jam berarti ya. Yang mungkin masyarakat nggak tahu, spesialis tuh kalau pulang juga, kalau dirawat inapnya ada beberapa yang kasusnya yang pasiennya kurang baik, mau nggak mau harus tetap angkat telepon, mau nggak mau harus tetap datang ya, Dok ya? Iya, ada laporan terus. Iya, jadi nggak cuman di praktek pagi pulang selesai, nggak ternyata. Jadi dalam perjalanannya para spesialis ini di rumah pun mereka tetap harus menyalakan handphonenya 24 jam, 7 hari seminggu. Nah itu dokter harus berarti benar-benar menjaga imunitasnya ya, terutama di masa pandemi kayak gini. Anda berarti kan ketemu pasiennya kan kadang kita nggak tahu nih pasien corona atau enggak. Iya, karena Datang sekarang cuman keluhannya meriang gitu aja, tahu-tahu kita swab positif ya kan. Iya, kalau enggak datanya cuma muntah, tapi ternyata diperiksa loh kok ternyata pasiennya sesak. Iya. Pasien kan saya nggak merasa sesak. Iya, seringkali nggak Iya, gitu. gitu. Seringkali, jadi itu juga berbahaya. Padahal kita harus tetap kita nggak bisa milah-milah kan. Iya. Berarti kan Anda harus praktek dengan segala APD lengkap yang sangat panas itu. Saya sendiri juga kemarin nyobain, panasnya nggak ketulungan. Nah, sebenarnya kalau kita berkaca pada berita-berita terakhir ini bahwa corona ini udah mulai banyak dilonggarin ya di kita ya, artinya PSBB nggak banyak segala macam. Sebenarnya tuh masih ada nggak sih corona ini, biar masyarakat juga lebih paham lagi. Kalau kita ngeliat beritanya yang di India sampai kayak gitu, ya kan. Terus kemarin kita juga bisa baca berita lagi Singapura udah mulai ada PSBB tahap 2. Ada beberapa area Hong Kong juga udah mulai persiapan lockdown segala macam. Berarti sebenarnya coronanya masih ada, dia bermutasi atau memang virusnya sama-sama aja karena masyarakatnya nggak tertib, atau seperti apa sih, Dok, sebenarnya itu? Ya, corona ini kan sesuatu yang baru ya untuk kita semua ya, dia kan emerging disease ya. Jadi semuanya juga masih
belajar, masih berusaha mengenali seperti apa sebenarnya virus ini. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya akhir-akhir ini kalau dari berita yang kita dapatkan datanya sudah mulai menurun kejadiannya. Solo juga kan kalau nggak salah statusnya sekarang sudah hijau ya dok ya. Waktu itu kan sempat merah ya. Sekarang sudah hijau, Bangsal juga sudah mulai berkurang. Sebenarnya sayang sekali kalau sampai kondisi ini naik lagi gitu, karena memang di negara-negara tetangga kan juga sudah kita dengar mulai ada gelombang ketiga. Ya, gelombang ketiga yang kalau dilihat seperti di India itu kejadiannya jauh lebih dahsyat. Itu kan ceritanya sama seperti kita, bahwa mereka dulu tinggi, kemudian mereka sangat ketat untuk prokesnya yang kita lihat di IG itu. Terus mereka bisa bagus, dianggap sebagai contoh untuk di Asia. Tapi karena longgar, mereka mulai kumpul lagi, mulai acara-acara keagamaan yang banyak orang, terus meletus lagi seperti kondisi itulah. Itu mungkin yang disayangkan ya. Dan itu juga yang ditakutkan di Indonesia. Jadi ini kan pulang juga mudik dibatasi, pertimbangannya salah satunya itu. Dan virusnya ini kan memang kelihatan pintar ya dia bisa mutasi terus seperti itu. Dan kita nggak tahu dia bisa mutasi sampai kapan. Kita serang dengan obat ini, dia bisa melindungi dirinya dengan muncul mutasi-mutasi. Jadi memang ya sebaiknya benar-benar harus jaga diri dan keluarga dan sampai lingkungan nanti ya. Ada herd immunity, entah kita nggak tahu berapa tahun lagi baru terwujud herd immunity itu. Kayaknya itu agak lama itu. Dan sebenarnya warganet sekalian harus tahu bahwa berita-berita tentang India, tentang Singapura yang mulai itu bukan hoax, dan itu memang kenyataan, karena memang mereka terlalu longgar, euforia bahwa kita udah hijau, kita bisa nongkrong lagi, kita bisa bikin acara rame-rame. Ternyata di dalamnya banyak orang-orang yang masih OTG yang kita nggak tahu, memunculkan kasus-kasus baru. Sehingga dan disitulah yang harus kita lebih cermat lagi, bahwa sebenarnya orang yang sehat, orang yang memiliki daya tahan tubuh yang baik, dia bisa jadi OTG, tapi berbeda dengan orang yang kondisi kesehatannya sudah punya penyakit pemberat ya dok. Jadi yang kalau bahasa kedokteran dibilang komorbid ya. Iya dok. Betul. Jadi buat warganet sekalian, komorbid itu adalah satu keadaan di mana kita sudah menderita penyakit pemberat sebelumnya. Jadi nggak cuma kena corona, kita udah punya penyakit kronis, penyakit yang berjalan lama, dan itu lebih berat kalau misalkan kena corona. Kira-kira komorbid itu biasanya apa aja sih dok yang berbahaya tuh? Ada beberapa komorbid. Intinya itu kondisi yang terjadi suatu kondisi imunokompromis. Jadi dia dianggap komorbid. Jadi kalau dia terkena corona, dia manifestasinya akan lebih jelek, komplikasinya akan lebih buruk seperti itu, karena kondisi imunnya, sistem imunnya kurang bagus. Dia lebih rendah dibanding pasien yang tidak mengalami penyakit itu. Di antaranya adalah diabetes, kemudian penyakit jantung termasuk di dalamnya hipertensi, kemudian penyakit autoimun, kemudian kanker, kemudian pasien gagal ginjal, pasien dengan gangguan paru kronis, kemudian juga untuk usia tua ya. Dan ya obesitas juga termasuk di dalamnya. Nah itu saya kemarin sampai diet itu gara-gara obesitas itu berat badan saya turunin 12 kilo itu. Wah hebat dok. Iya, saya cukup banyak karena gula darah saya kemarin sempat naik juga jadi TTGO gitu, prediabetes. Jadi ya agak khawatir, saya dari berat badan 98 dok, saya turunin sampai 85. Wah ini harus besok ada podcast untuk teknik bagi-bagi trik ya, gimana ini? Untuk saya nurunin berat badan. Kalau kita ngobrol terkait dengan berat badan itu biasanya nggak jauh-jauh dari diabetes nih ya. Iya, dok. Nah, diabetes ini juga cukup banyak di Indonesia. Saya sendiri praktek pribadi juga banyak ngadepin pasien-pasien yang dia nggak tahu diabetes, tahu-tahu datang badan nggak enak, kita cek gula darah 300, 400 ya kan. Nah diabetes sendiri ini memang silent killer ya kalau kita dengar ya, bahwa dia nggak ketahuan, tahu-tahu naik tinggi gulanya, kondisinya langsung jelek. Nah diabetes sendiri ini kan banyak nggak sih dok sebenarnya di kasus-kasus di Indonesia pada pasien-pasien diabetes ini? Kalau saya perhatikan banyak dok, dari zaman dulu memang banyak ya, tapi dan akhir-akhir ini makin banyak, dan usianya juga dulu kan usianya 50, 40, sekarang kepala 30-an yang diabetes juga. Sudah diabetes ada ya? Sudah banyak. Ya termasuk saya, kepala 3 loh saya belum tua loh, tenang aja netizen ya. Saya masih 30-an tapi kemarin gula darahnya sempat sampai 200-an. Oh, sewaktu dok? Sewaktu. Waktu itu memang kebetulan saya memang dalam kondisi sakit ya. Asam lambungnya naik karena terlalu banyak ngetes kopi, asam lambung naik, dirawat, pas dicek gula darahnya 200-an lebih. Nah
saya agak takut waktu itu, wah ini udah diabetes nih, saya bilang. Udah langsung saya rubah pola makan, lifestyle-nya kita rubah, kemudian konsumsi salah satu obat diabetes, obat oral diabetes. Sekarang dengan kontrol, saya cuma minum metformin 1 kali pagi, Dok. Iya. Gula darah terakhir saya sewaktunya 112, Oh, bagus dong. habis makannya 115. Hanya itu. Cuman ya memang Tapi merubah turun pola 12 makan. kilo ya, Turun Dok, 12 ya. kilo, Iya, iya. iya. Banyak yang itu. Banyak yang harus dirubah. Jadi makannya jadi ya gitulah. Agak nggak enak. Nah, kalau di diabetes sendiri ini sebenarnya dia juga termasuk disebut sebagai komorbid tadi, pemberat. Iya. Kenapa sih, Dok, bisa jadi dianggap pemberat pada diabetes ini? Kalau dari teorinya karena pada penderita diabetes itu seperti kita sebutkan tadi, sel-sel imunnya, sistem imunnya itu mengalami penurunan, baik yang humoral maupun yang seluler. Kan sistem imun ada 2 ya, yang humoral dan seluler. Itu pada diabetes semuanya menurun, memang penelitiannya. Jadi ketika seseorang diabetes terkena infeksi virus, otomatis kemampuan untuk melawan si virus itu beda sama yang Beda, ya. pasien healthy, pasien sehat biasa. Di samping itu kondisi gula sendiri, terutama untuk gula yang tinggi, itu menjadi kesukaan untuk si Virusnya berkembang iya, biak, ya. ya, dia lingkungan yang disukai. Lingkungan yang disukai. Jadi otomatis untuk melawannya, obat-obatan, daya tahan tubuhnya juga sudah kurang bagus, untuk melawannya jadi lebih sulit begitu. Iya. Secara teorinya. Ya. Berarti buat pasien-pasien diabetes sebenarnya nggak perlu takut, cuman jangan bandel ya, Dok, ya. Ya, usahakan gulanya itu bisa mungkin terkontrol, jangan sampai kena. Kalaupun Ya. amit-amit sampai kena, tapi kalau gula kita nggak terlalu jelek, itu lebih bagus dibanding pasien yang kontrolnya Jelek ya. Ya. Soalnya kalau banyak kan pasien tuh minum obat, gulanya tetap aja jelek. Ya, ada. Dan setelah saya telusur tuh biasanya pola makannya mereka yang tidak dirubah, Iya. masih biasa aja karena merasa minum obat, udah minum obat kok nggak masalah, gue makan bebas kan gitu. Akhirnya berapa kali obatnya dinaikin yang sehari 2 kali jadi sehari 3 kali, ditambah jenis lain, itu sebenarnya pengaruhnya di pola makannya atau memang kemampuan tubuhnya yang nggak bisa merecover, Dok? Sebenarnya kalau untuk diabetes sendiri kan tata laksananya kita ada 4 pilar utama. Dimulai dari yang nomor 1 itu edukasi, terus yang kedua adalah terapi nutrisi medis, jadi makanan, dietnya, dan yang ketiga adalah aktivitas fisik termasuk di dalamnya olahraga, yang terakhir baru medikamentosa. Nah, jadi memang pola makan dan aktivitas fisik ini memegang peranan yang penting untuk diabetes. Iya. Diabetes, ya. Jadi kalau diabetes sendiri itu kan memang ada gangguan di pankreasnya. Iya. Penderita diabetes tipe 2 ketika dia terdiagnosa, itu 50% dari sel beta pankreasnya itu memang sudah rusak. Jadi tinggal dia sisa 50. Nah, jadi kita harus memaksimalkan 50% yang ada ini dengan membantunya dengan mengatur pola makan kita. Kalau pola makannya bagus, diharapkan yang 50% ini masih bisa cover. Termasuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik diharapkan dia bisa membantu mengaptik glukosa yang ada di darah masuk ke otot seperti itu. Nah, baru nanti dengan obat-obatan. Jadi kalau pola makan dan hidupnya tidak diatur, yang naik terus obatnya terus. Iya, karena tidak dibantu oleh bagian-bagian yang lain, pilar yang lain tidak membantu seperti itu. Obatnya sendiri itu kan ada pasien yang berpikir, wah nanti kalau gue kecanduan minum obat, nanti obatnya merusak liver, merusak ginjal, seperti itu. Sebenarnya benar gitu atau enggak? Karena sebenarnya ya itu ada cost and benefit-nya ya. Jadi kalau diabetes sendiri kok gulanya tinggi, pasti larinya akhirnya ke komplikasi ginjal ya, karena organ-organ yang lain pasti semuanya juga akhirnya kena. Nah, obat ini kan tujuannya supaya tidak terjadi komplikasi itu. Nanti efek samping obat tetap kita pantau. Jadi lebih menguntungkan kita bisa ambil yang benefitnya lebih besar daripada harmnya begitu. Jadi ambil yang benefitnya lebih besar daripada resikonya. Iya. Ya. Dan kemarin saya juga baca nih untuk menarik nih untuk berat badan dan olahraga. Nah, ternyata itu kalau penurunan berat badan itu 1 kilo itu berhubungan dengan penurunan A1C sebesar 0,1%. 0,1% ya malah. Iya, dan besar ya. Iya, A1C ini kan bagi teman-teman itu rata-rata gula darah selama 3 bulan terakhir. Nah, jadi 1 kilo aja sudah bisa menurunkan 0,1%. Dan bagi yang gulanya jelek, itu penurunan berat badan tuh lebih besar efeknya terhadap A1C dibandingkan yang gulanya sudah cukup bagus.
Penelitiannya begitu. Terus untuk olahraga juga ternyata bahwa olahraga itu dia meneliti nih pasien-pasien diabetes dilakukan olahraga selama 10 minggu. Selama 10 minggu mereka suruh aktivitas fisik seminggu 3 kali, dinaikkan intensitas durasinya naik begitu, ada pemantauannya. Terus dibandingkan nih A1C sebelum olahraga sama 10 minggu sesudah olahraga. Penurunannya lumayan. Penelitiannya itu 8-18% A1C-nya turun. Ya? Nah, padahal 11% penurunan A1C ini bisa menurunkan 25% risiko komplikasi. Jadi cukup besar ini, malah bahkan lebih besar daripada obat-obat ya. Kalau obat-obat kan A1C-nya sekitar 1-3%, sekitar di angka itu. Tapi memang kerasa sih dok, saya sendiri sebenarnya mungkin sharing juga buat warga net sekalian. Saya yang dari berat badan 98 itu memang merubah pola makan dan juga olahraga dok. Jadi tiap pagi itu sekitar 30 menit itu saya jalan cepat sampai lari ya, nggak terlalu, awal-awal juga berat badan 98 mau lari ya. Iya. Ngas-ngasan juga kan ya, awalnya cuma sanggup 10 menit 15 menit, panjangin terus sampai 30 menit akhirnya sampai sekarang bisa 1 jam segala macam. Setiap hari dok lari? Setiap hari. Jadi kita memang ternyata diet itu kalau kita nggak olahraga lebih lama turunnya dok, tapi kalau dibarengi olahraga itu lebih cepat dan di badan lebih enak kalau menurut saya ya. Saya ngalamin sendiri. Berapa bulan dok turun 12 kilo ini? Saya 12 kilo itu kemarin sekitar 3 bulan dok. Sebulan turun 4 kilonan. Iya bagus ya. Saya nggak berani turunin banyak-banyak. Iya, nggak boleh takutnya banyak-banyak ya. nanti ototnya degradasi, repot juga itu. Memang pola makannya juga saya rubah. Mungkin ini sharing buat teman-teman juga sekalian yang nonton di podcast ini. Saya yang biasanya makannya seenaknya, minum minuman bersoda dengan seenaknya, saya mengurangi itu jauh, hampir nggak pernah. Senin sampai Sabtu saya benar-benar pure makan sehat dok. Jadi yang dianggap makan sehat nih. Sehari 3 kali dok masih? Masih sehari 3 kali. Makan pagi, siang, malam, tapi selalu jamnya sama. Jadi jam 7, jam 12, sama makan terakhir jam 6 sore. Tanpa camilan dok? Camilannya buah, hanya buah aja, nggak nyamil yang lain-lain. Nah di situ saya merubah makannya yang biasa nasi putih, saya rubah ke nasi merah dok. Sayurnya tumis kering biasa, proteinnya nggak digoreng, proteinnya direbus atau dipanggang. Jadi benar-benar ngehindarin minyak juga. Nah cheating day-nya cuma hari Minggu. Tapi nanti kalau saya sendiri sih udah kebiasa makan yang berkurang lemaknya, berkurang manisnya segala macam. Pas hari Minggu suruh makan enak juga nggak bisa banyak. Udah enak duluan segitu, yang biasanya makan steak bisa 1,5 porsi, punyanya anak juga diambil kan. Biasa anak saya kan nggak habis, bukan saya. Sekarang nggak bisa, paling steak juga ngambilnya nggak yang 200 gram, cuman bisa di 150 gram. Sangat turun banget kemampuan tubuhnya, berbeda dan lebih enak gitu sih jalannya kalau saya loh. Mungkin buat warganet sekalian bisa dicoba ya. Coba deh. Cuman yang nggak enak sih makan nasi merah ya. Tapi lebih sehat sih. Iya. Milih panjang umur lah daripada enak tapi cuman bentar, ya kan? Nah, kalau kita ngobrol lagi tentang diabetes, saya tuh masih agak bingung kalau orang bertanya ke saya gimana merubahnya pada saat berpuasa. Biasanya kan minum obatnya pagi, siang, malam. Sedangkan pada saat puasa kan dari pagi, dari subuh itu sampai maghrib kan orang nggak makan, nggak minum, resiko hipoglikeminya besar dok. Itu gimana dok untuk ini? Iya, untuk diabetes dan puasa ini sebenarnya pasien itu di puasa itu bagus ya, apalagi kan puasa itu selain dari nilai rohaninya bagus, dari kesehatannya juga ternyata dia bagus. Nah untuk pasien diabetes ini dikategorikan ke dalam 3 seharusnya. Jadi seorang pasien diabetes kalau mau memulai puasa sebaiknya dilakukan penilaian ulang dulu. Dia masuk kategori yang mana itu dulu. Kategorinya ada 3. Yang pertama adalah kategori yang very high risk. Itu untuk pasien tinggi, sangat tinggi ya. Itu harusnya kalau di panduan IDF itu dia bilang must not, harusnya tidak boleh puasa. Ya. Terus kalau yang kedua itu yang high risk. Dan yang ketiga itu should not dia bilangnya. Ya bisa ya, bisa enggak. Sebaiknya enggak gitu. Terus kalau yang terakhir itu yang moderate atau low itu boleh. Nah, nanti dia dimasukkan yang mana nih kategorinya seperti itu. Kalau yang masuk 2 memang lebih baik enggak. Tapi kalau masuk yang terakhir itu boleh.
Tapi kan pasien rata-rata tetap ingin puasa ya. Iya, rata-rata tetap Nah, ingin kan puasa. mereka punya kerinduan, pokoknya saya pengen puasa. Lah, kalau sudah begitu ya kita harus kasih tahu nih ke pasien. Pertama harus edukasi, pasien tuh harus tahu resikonya apa gitu. Resikonya apa, terus gimana mengurangi resiko itu, termasuk nanti di dalamnya pola makan. Nah, kita harus mengenalkan dulu resikonya ada 3, yaitu yang pertama bisa hipoglikemi atau gulanya rendah. Hipoglikemi atau justru gulanya naik, puasa bisa gulanya naik, bukan malah turun. Jadi malah Terus, hiperglikemi yang naik di puasa ya. Dan yang terakhir yang paling sering itu dehidrasi. Masih ada yang lain seperti trombosis itu masih bisa, KAD, tapi yang 3 inilah yang paling gampang dikenali masyarakat. Harus tahu dulu gejalanya apa. Kalau hipo kata-kata pasien tahu ya, keringat dingin, lemas, berdebar-debar. Saya gitu. biasanya marah-marah dok malah. Kalau lapar pengen makan orang. Kalau lapar makan orang saya biasanya dok. Terus kalau yang kedua ini hiper, pasti pasiennya banyak kencing, haus. Jadi lebih ke arah mual muntah. Mual muntah, banyak kencing dan lebih cenderung haus ya dok. Iya. Kalau berkeringatnya berubah enggak pada saat banyak kencing seperti itu? Enggak, Masih sama aja ya. Iya. Kalau yang dehidrasi ya pasti ya kering, lemes, agak nyambung seperti itu. Nah, itu pasien harus tahu. Nah, mengatasinya kemana? Mengatasinya ya harusnya pasien itu melakukan self monitoring glukosa darah sendiri. Jadi harus SMBG, harus dicek sendiri secara berkala selama dia menjalani puasa loh ya. Ya, berarti punya alat di rumah Iya, sendiri untuk ngecek harusnya itu idealnya. Kalaupun dia nggak punya alat ya dia harus aware dengan gejala-gejala yang tadi itu. Begitu dia mengalami gejala itu ya harus segera putus puasanya, mau nggak mau. Mau nggak mau ya. Kalau dia punya alat, kita punya patokan. Kalau kita cek ternyata gulanya di bawah 70 atau gulanya di atas 300, ya hari itu selesai dulu puasanya. Mau nggak mau ya demi kesehatan. Demi kesehatan. Ya, kemudian selain monitoring glukosa itu, yang kita lakukan untuk puasanya itu adalah pengaturan dietnya. Pengaturan dietnya, tetap dietnya harus diet yang seimbang. Diet seimbang sesuai kebutuhan kalori, kebutuhan zat gizi, tiap orang kan beda-beda. Yeah. Terus tetap untuk jenisnya, diabetes tetap 3 ya, 3J ya, jadwal, jumlah, jenis. Tetap harus dijalankan. Karena ini 3 kali jadi 2 kali, otomatis pembagiannya disarankan saat sahur itu 40%. Jangan terlalu sedikit. 40%. Biasanya kalau pagi kan orang malas mau orang makan. Malas makan sih, nggak enak senang. Ya, Saya sendiri juga agak kalau nggak dulu tuh kalau nggak kepepet nggak akan sarapan. Iya. Cuman ya sekarang mau nggak mau harus sarapan gitu. Biar siangnya nggak banyak ya dok. Biasanya ngamuknya di siangnya. Nah itu pagi tetap 40, terus nanti sesudah pas buka itu 50, sudah 90 ya. Habis tarawih harus ada camilan sekitar 10%. Dan terus nanti sejak buka sampai sahur ini harus membayar 6 sampai 8 gelas air putihnya itu tetap harus masuk ya. Di sana harus 6 sampai 8 gelas masuk. Memang kalau ada yang bilang berbuka dengan yang manis berarti minum air putih sambil lihat yang manis aja. Iya, rasanya manis nanti. Terus ingat juga kalau untuk puasa lebih baik sahurnya didekatkan sama imsak. Sahurnya dekatkan sama imsak ya. Terus kalau buka ya langsung buka secepat langsung mungkin buka, ya didekatkan. Jadi jangan ngumpul dulu nunggu teman-teman datang, nanti jam 7 baru pada datang. Iya. Didekatkan terus itu tadi makanannya jangan yang terlalu manis. Jangan yang terlalu manis malah ya. Iya, jangan terlalu manis, jangan terlalu berminyak juga. Tetap yang balance ya. Iya, nanti malah puasa nggak turun malah beratnya naik nanti nih. Betul. Gitu. Berarti kata Haji Roma Irama itu ada betulnya. Semua jangan terlalu. Jadi kalau buka kan banyak dulu orang berpikirnya bukanya dengan kolak, dengan sirup, dengan apa yang duluan dihantam. Lebih baik tidak sampai semanis itu ya. Iya, secukupnya. Secukupnya ya. Iya, karena rata-rata juga saya perhatikan sebulan ini di poli naik semua gulanya kalau yang terlalu. Soalnya kan kalau kita perhatiin ya. begitu orang merasa pada saat buka itu mereka kayak mau ngebantai, kayak gimana ya, kayak mau waduh langsung makannya banyak jumlahnya, lebih besar konsumsinya, lebih manis. Kan kita lihat kalau di pinggir jalan kan es buah semua kan segala macam ya. Minum. Itu mungkin yang mempengaruhi. Jadi dalam artian mereka udah seharian ini harusnya kalau lebih baik mungkin dibuka dengan kalau orang Jawa bilang es teh mondo ya, nggak terlalu manis. Itu lebih baik daripada kalau kita bukanya langsung pakai es buah. Atau ya mungkin buat dessert boleh ya. Tapi bukan untuk yang buka awal.
Iya. Wah, azan langsung nyendok es buah. Iya. Kebanyakan orang-orang kan seperti itu, Dok. Jadi kadar gulanya lebih cenderung Tinggi naik kata-kata. lebih tinggi naik ya. Iya. Nah, yang agak bikin saya pengen bertanya dari beberapa masyarakat juga tanya ke saya adalah di masa puasa ini kan sebenarnya daya tahan tubuh kita kan juga tanda kutip berbeda, akan berubah pada saat kita pola makannya berubah, siang tuh lebih lemas, lebih ini, plus ada diabetes. Nah, itu kiat-kiatnya apa yang harus kita lakuin untuk menjaga supaya nggak gampang tertular coronanya itu? Apakah prosentasinya tertular corona lebih besar atau tidak sebenarnya? Sebenarnya kalau dari penelitian tidak bisa belum bisa mengkonklusikan bahwa penderita diabetes itu lebih mudah terkena tuh enggak. Tapi ya seperti disebutkan tadi, kalau terkena lebih jelek. Tapi bukan berarti penderita diabetes lebih mudah terkena. Belum bisa dikonklusikan seperti itu. Kalau hubungannya dengan puasa itu kemarin saya pelajari itu justru dia itu meningkatkan sistem imun loh. Oh, malah meningkatkan ya. Jadi bukan menurunkan. Enggak, dia menurunkan sitokin proinflamasi. Jadi yang menyebabkan kondisi inflamasi peradangan itu dia turun semua. Tapi fungsi-fungsi yang untuk menaikkan sistem imunnya itu dia meningkat. Itu penelitiannya memang dilakukan untuk kelompok orang yang melakukan puasa Ramadan selama 30 hari. Itu memang bagus. Jadi menurut saya kalau penderita diabetesnya itu memang dia masuk yang aman untuk dilakukan, untuk mengikuti puasa, ikut saja puasa, jadi nggak usah takut sama coronanya, karena justru sebenarnya dia baik, asal dia gulanya bukan yang masih tinggi-tinggi, karena kalau yang masih tinggi-tinggi kan tadi tiga resiko yang itu lebih berbahaya seperti itu. Kalau baik mah puasa tidak meningkatkan resiko corona enggak. Dengan catatan makannya tetap harus dijaga. Obat diminum dengan perubahan cara minum, harus konsultasi, kan pasti ada yang digeser. Ada yang digeser obatnya, yang tadinya minumnya pagi rubah ke subuh, yang siang enggak minum jadi mundur ke maghrib kan. Iya, apalagi yang insulin dosisnya kan juga pasti akan ada Yang perubahan. susah insulinnya yang pakai suntikan. Ada beberapa pasien yang memang harus memakai suntikan yang di tangan atau di perut untuk mengelola gula darahnya. Itu berarti dosisnya akan berubah, teknik waktu timing penyuntikannya akan berubah. Pasti ada yang digeser, ada yang dihilangkan, ada yang ditambah, dikurangi gitu. Berarti kiat-kiat yang kita pakai untuk pasien diabetes tetap pengelolaannya ke 4 pilar tadi, bahwa ada olahraga, ada pengaturan pola makan, segala macam, dan pemahaman terhadap penyakitnya sendiri. Bersahabat dengan diabetesnya berarti kita bilang betul. Ya untuk warganet sekalian nggak perlu takut kalau menderita diabetes. Dr. Lina Chandra siap bantu di Rumah Sakit Triharsi, bisa datang, nanti jadwalnya bisa dilihat di Instagramnya dan websitenya Rumah Sakit Triharsi. Berarti untuk masa-masa pandemi kayak gini sebenarnya tidak perlu banyak perubahan ya, Dok, dalam ininya, hanya menyesuaikan karena dia puasa saja, tidak ada perlu kiat khusus untuk menghadapi pandeminya, dari ada ketakutan tersendiri terhadap, nggak perlu, selama kita jaga itu cukup. Selama kita menjalankan prokes, selama kita mengatur pola makan, pola hidup kita, obat-obat tetap rutin, tidak ada yang menurut saya perlu kita terlalu khawatir berlebihan, enggak, tapi tetap harus jaga. Tetap harus jaga ya. Nah kan setelah selesai puasa nih Idul Fitri, itu kan kembali ke normal lagi pola makannya. Itu juga sebenarnya ngubah obatnya tinggal dikembalikan ke normal lagi saja. Iya, betul. Ke regulasi yang seperti yang sebelumnya, sambil tetap kita kontrol ya. Soalnya kan kita takut ini di era Lebaran ini kan mudik ya, dari berbagai daerah banyak masuk, tuker-tukeran warga ini kan juga cukup, kita nggak tahu dalam perjalanan siapa saja yang terkena. Itu yang harus kita perhatikan, berarti protokol kesehatan tetap harus dijalankan pada saat silaturahmi ya, Dok ya. Jadi bukannya nggak boleh silaturahmi, tapi andai kata memang harus silaturahmi, selamat silaturahmi, tapi harus selamat diri sendiri, selamat lingkungan dengan
5M ya dok ya. Iya. Jangan lupa 5M-nya. Tadi apa aja ya dok? Aku lupa 5M tuh. Memakai masker, Pakai masker, mencuci tangan, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. mengurangi mobilitas, Iya, satu lagi menjaga jarak. menjaga jarak ya. Iya. Dan jangan lupa masker itu yang paling penting ya. Iya, Seringkali kita lihat pada pakainya cuma face shield nggak pakai masker. Kalau nggak maskernya turun sampai dagu. Iya, dok, maskernya turun sampai seringnya. dagu atau ada yang dipakein kalung sampai perut. Itu mungkin kita harus pahami itu salah. Masker tetap harus terpasang seperti ini. Kalau makan kita lepas, jangan ditaruh di dagu, Iya. jangan ditaruh dipakein kalung ke baju karena kita nggak tahu pada saat kita lewat orang bersin nempel di baju, kita nggak tahu gitu. Seperti itu ya dok ya, yang benar Iya. kita lepas ya dok Iya. berarti maskernya. Dan kalau di ruangan tertutup tetap harus pakai masker, sebisa Iya. mungkin tidak terlalu berkerumun di ruangan yang tertutup ya. Iya. Berarti bonus-bonusnya itu yang harus dilakuin Iya. untuk masyarakat ya. Ya kalau mau silaturahmi, mau pergi makan ke tempat makan yang terlalu ramai mungkin bisa geser ke tempat makan yang lebih Agak longgar. longgar. Kalau bisa yang sirkulasinya lebih terbuka, itu lebih Biar rata juga, aman. yang sepi juga kebagian Ya. ya. Dok, ya. Bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi rezeki. Oke dok, terima kasih ini buat waktunya, buat sharingnya hari ini di lembar kedua catatan Triharsi, catatan harian Triharsi. Ada pesan dan kesan nggak untuk masyarakat di masyarakat warganet sekalian? Pesan-pesan dokter untuk masyarakat? Ya, pesan-pesannya sama seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa nomor satu dalam masa pandemi ini, nomor satu kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan, kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Bagi teman-teman yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid harus menjaga, maksudnya merawat penyakitnya itu dengan mengkonsumsi obat, dengan konsultasi yang rutin, supaya tetap semuanya dalam kondisi yang terkontrol, supaya kita tetap sehat selalu. Oke, mantap sekali Dokter Lina. Terima kasih buat waktunya di tengah-tengah kesibukan Dokter Lina untuk bisa ngobrol bareng saya hari ini. Ya, senang dong bisa Semoga ngobrol. ini bisa buat informasi yang berguna buat para warganet sekalian. Sekali lagi terima kasih. Salam Triharsi, sehat bahagia sejahtera. Catatan harian Triharsi, Dr. Henry Santoso. Ciao.